Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pilar Reviana Wulandari, NIM 2005525101. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang tata kelola perusahaan yang baik. Buat teman-teman silakan like dan subscribe ya. Yang pertama ada definisi GCG. Tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance adalah struktur dan mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan sehingga menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun pemangku kepentingan. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dapat berkontribusi dalam peningkatan kinerja perusahaan. Pemahaman ini mendasari komitmen PT Sarana Multigria Finansial atau Persero untuk senantiasa menegakkan penerapan GCG dalam setiap jenjang organisasi dan kegiatan operasionalnya. Pelaksanaan prinsip ini didasarkan pada Peraturan Menteri BUMN Nomor per 01/MDU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan praktik Good Corporate Governance pada badan usaha milik negara, yang menyebutkan ketentuan serta pedoman pelaksanaan GCG di perusahaan. Selanjutnya ada penerapan asas GCG. Penerapan asas ini yang pertama ada transparansi, yaitu asas keterbukaan selalu diterapkan dalam menjalankan bisnis melalui penyediaan informasi yang material dan relevan, serta dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Informasi yang seluas-luasnya diberikan kepada publik dan pemegang saham dengan memperhatikan peraturan OJK maupun atau inisiatif sendiri. Laporan-laporan diterbitkan secara berkala dan tepat waktu, yang mencakup laporan keuangan triwulan, laporan keuangan semester, dan laporan keuangan tahunan yang diaudit, serta laporan tahunan. Informasi juga diberikan melalui paparan publik, media cetak dan elektronik, serta forum investor. Yang kedua ada akuntabilitas. Melalui penerapan prinsip ini, suatu proses pengambilan keputusan atau kinerja dapat dimonitor, dinilai, dan dikritisi. Prinsip akuntabilitas diterapkan antara lain melalui langkah-langkah pelaporan direksi kepada Dewan Komisaris mengenai rencana anggaran tahunan dan dievaluasi bersama atas kinerja keuangan perusahaan. Penyampaian laporan keuangan pada RUPS tahunan, pembentukan audit internal dan penunjukan auditor eksternal, serta pemberlakuan etika bisnis dan pedoman perilaku perusahaan. Yang ketiga ada keadilan. Prinsip ini menuntut perlakuan yang adil dalam hak stakeholder sesuai dengan peraturan perundangan. Yang keempat ada independen. Independen merupakan suatu keadaan atau posisi di mana kita tidak terikat dengan pihak manapun. Dan yang terakhir ada kewajaran dan kesetaraan. Perseroan juga selalu menerapkan perlakuan yang setara
baik kepada publik, otoritas pasar modal, dan lain-lain. Salah satu dari contoh independen yaitu Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan memiliki pendapat yang independen dalam setiap keputusan yang diambil. Namun, dimungkinkan untuk mendapatkan saran dari konsultan independen, hukum, sumber daya manusia, dan komite-komite untuk menunjang kelancaran tugasnya. Saat ini, Dewan Komisaris Perseroan beranggotakan 3 orang. 1 komisaris utama, 2 lainnya komisaris. Peran aktif serta dukungan dari Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2014 diwujudkan melalui yang pertama, pembaruan kebijakan dan prosedur perseroan terkait tata kelola perusahaan. Yang kedua, pelaksanaan asesmen penerapan GCG perseroan oleh independen asesor. Dan yang ketiga, ada sosialisasi kebijakan dan prosedur perseroan terkait tata kelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Panduan pelaksanaan tata kelola perusahaan. Segenap manajemen dan karyawan telah mewujudkan komitmen penerapan GCG melalui penandatanganan fakta integritas berdasarkan pedoman GCG yang diterapkan di seluruh tingkat organisasi dan kegiatan operasional perseroan. Dalam praktiknya, prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik perlu dibangun dan dikembangkan secara bertahap. Perusahaan harus membangun sistem pedoman tata kelola perusahaan yang akan dikembangkannya. Demikian juga dengan karyawan, mereka perlu memahami dan diberikan bekal pengetahuan tentang prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang akan dijalankan perusahaan. Untuk memudahkan memberikan gambaran bagaimana prinsip-prinsip GCG tersebut akan dibangun, dipahami, dan dilaksanakan, berikut ini diberikan beberapa acuan praktik yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Yang pertama ada akuntabilitas. 1. Pimpinan, manajer, dan karyawan perusahaan telah mengetahui visi, misi, tujuan, dan target-target operasional di perusahaan. Yang kedua, pimpinan, manajer, karyawan perusahaan telah mengetahui dan memahami peran, tugas, tanggung jawab melaksanakan tata kelola perusahaan sesuai dengan GCG. Dalam praktiknya, prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik ini perlu dibangun dan dikembangkan secara bertahap. Perusahaan harus membangun sistem pedoman tata kelola perusahaan yang akan dikembangkannya. Demikian juga dengan karyawan, mereka perlu memahami dan diberikan bekal pengetahuan tentang prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Yang kedua ada responsibility. Pimpinan, manajer, dan karyawan perusahaan telah mengetahui dan memahami seluruh peraturan perusahaan yang berlaku. Yang kedua, pimpinan, manajer, dan karyawan perusahaan telah menerapkan sistem tata nilai dan budaya perusahaan yang dianut perusahaan. Yang ketiga ada transparansi.
Satu, bahwa berbagai pemegang kepentingan yaitu manajemen, karyawan, dan pelanggan dapat melihat dan memahami proses dalam pengambilan keputusan di perusahaan. Yang kedua, pemegang saham berhak memperoleh informasi keuangan perusahaan yang relevan secara berkala dan teratur. Kemudian selanjutnya yaitu finance. Pengelola dan karyawan perusahaan akan memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder secara wajar menurut ketentuan yang berlaku umum. Yang kedua, perlakuan adil kepada seluruh pihak pemegang kepentingan, yaitu nasabah, pelanggan, pemilik dalam memberikan pelayanan dan informasi. Dan yang terakhir yaitu independen. Keputusan pimpinan perusahaan hendaknya lepas dari kepentingan berbagai pihak yang merugikan perusahaan. Proses pengambilan keputusan di perusahaan telah dilakukan secara objektif untuk kepentingan perusahaan. Selanjutnya ada landasan teori GCG. Landasan teori ini memuat 3 landasan. Yang pertama ada agensi teori, yang kedua stewardship teori, yang ketiga stakeholders teori. Yang pertama ada agensi teori. Agensi teori dikembangkan oleh Jensen dan McClellan pada tahun 1976. Teori ini mendasarkan pada konflik yang timbul antara prinsipal dan agen. Prinsipal merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal. Sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan. Agen berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan oleh prinsipal kepadanya. Manajemen sebagai agen dianggap akan bertindak untuk kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. Adanya pemisahan kepemilikan dan perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen menimbulkan agensi problem, yaitu konflik kepentingan sebagai pihak yang mengelola perusahaan. Agen mempunyai lebih banyak informasi. Di sisi lain, prinsipal tidak mempunyai informasi cukup tentang kinerja agen. Hal tersebut dapat menimbulkan 2 permasalahan. Yang pertama ada moral hazard dan yang kedua ada adverse selection. Yang pertama moral hazard yaitu permasalahan yang terjadi jika agen tidak melaksanakan bersama apa yang telah disepakati dalam kontrak kerja. Yang kedua ada adverse selection, yaitu prinsipal tidak dapat mengetahui apakah keputusan yang diambil oleh agen didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya atau terjadi kelalaian dalam tugas. Teori yang kedua yaitu ada teori stewardship. Mengasumsikan bahwa manajer adalah pengelola dengan perilaku yang selaras dengan tujuan prinsipal mereka. Teori ini mendasarkan pada adanya toleransi yang baik dalam diri seorang manajer. Manajer dipandang setia kepada perusahaan
yang tertarik dalam pencapaian kinerja yang tinggi. Motif dominan yang mengarahkan pada manajer untuk menyelesaikan pekerjaan mereka adalah keinginan mereka untuk melakukan tugas dengan sangat baik. Secara khusus, manajer dipahami sebagai pihak yang termotivasi oleh kebutuhan untuk mencapai kepuasan intrinsik melalui keberhasilan dalam melakukan pekerjaan yang menantang. Untuk melaksanakan tanggung jawab dan wewenang untuk mendapatkan pengakuan dari pimpinan dan pihak lainnya terhadap keberhasilannya. Oleh karena itu, ada unsur motivator yang bersifat non-keuangan bagi manajer. Teori ini juga berpendapat bahwa sebuah organisasi membutuhkan struktur yang memungkinkan harmonisasi yang akan dicapai dari hubungan yang efektif antara manajer dan pemilik. Dengan kata lain, stewardship teori memandang manajemen sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun stakeholder. Teori yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada stakeholder teori atau teori pemangku. Kepentingan memposisikan pemegang saham atau pemilik modal hanya merupakan salah satu dari sejumlah kelompok stakeholder yang penting. Sama seperti pelanggan, pemasok, karyawan, dan masyarakat lokal, pemegang saham memiliki saham dan dipengaruhi oleh keberhasilan atau kegagalan perusahaan. Menurut Gibson menguraikan dalam jurnalnya bahwa dengan cara yang sama, bisnis juga memiliki tugas yang berbeda untuk berbagai kelompok pemangku kepentingan. Dalam kasus di mana ada konflik kepentingan antara pemilik modal atau pemegang saham dengan stakeholder lainnya, maka kepentingan para pemilik modal atau pemegang saham harus dimoderasi atau dikorbankan untuk memenuhi kewajiban dasar bagi pemangku kepentingan lainnya. Dalam hukum perusahaan, pemilik modal diberi status unggulan sebagai pemilik perusahaan. Mereka mampu memilih semua atau sebagian besar anggota direksi, memiliki hak untuk mempekerjakan dan memecat para eksekutif senior, dan menyetujui atau menolak kebijakan penting dan strategi perusahaan. Karena status yang luar biasa dan dikendali yang dimiliki oleh pemilik modal berdasarkan hukum perusahaan, teori pemangku kepentingan cenderung mencurahkan perhatian yang lebih sedikit untuk membela hak-hak pemilik modal. Asumsinya adalah bahwa pemilik modal atau pemegang saham sudah memiliki kekuatan untuk memastikan bahwa kepentingan mereka diperhitungkan oleh perusahaan dan para manajernya. Teori stakeholder yang telah mempertimbangkan hak-hak pemilik modal atau pemegang saham biasanya mencoba untuk menunjukkan mengapa hak-hak ini harus dibatasi oleh hak atau kepentingan kelompok stakeholder lainnya. Demikian yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.